Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Setiawan, dalam perkuliahan dengan mata kuliah Etika Penulisan Artikel Ilmiah. Sebagaimana teman tahu, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berupa kontekstual yang akan kita praktekkan ke depannya sehingga kita mampu untuk membuat, menyusun, mempublikasikan sebuah artikel ilmiah yang berdampak. Mari kita saksikan. Yap, sebagaimana teman tahu ya tentang berita ini. Jadi suatu berita menceritakan tentang adanya Menteri Pendidikan Nasional Jerman yang bernama Annette Schavan yang menghadapi dugaan bahwa sebagian dari tesisnya merupakan hasil plagiasi atau plagiat. Salvan diduga telah mencantumkan kutipan hasil penelitian Sigmund Freud yang diklaimnya melalui sumber aslinya. Padahal penulis ini mendapatkan kutipan tersebut dari literatur lain yang mengutip Freud. Nah, artinya, Salvan mengutip Freud dari sumber sekunder. Nah, di sini ditegaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam mengutip sebuah sitasi atau kutipan yang dimana itu merupakan kutipan langsung atau tidak langsung, tetap kita harus cantumkan walaupun dia berasal dari sumber sekunder, maka tetap harus kita cantumkan sumber sekunder itu mengutip dari sumber primernya yang mana. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini ada berita lagi tentang Presiden Hungaria, Paul Schmidt, yang meletakkan jabatannya pada Senin, tanggal 2 bulan April tahun 2012, setelah gelar doktornya pada 1992 dicabut, sesuai dengan adanya pernyataan ia menjiplak sebagian dari disertasi setebal 200 halaman. Sehingga mau tidak mau, institusi yang mengeluarkan gelar doktornya pun harus mencabut ya. Ini hanya sekedar karyanya ya, bukan proses perkuliahannya. Apalagi yang sampai ke proses perkuliahan, apalagi sampai ke ijazahnya ya. Hanya teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian, karena dampaknya akan berakibat fatal. Berita lainnya yang dari dalam negeri, salah satu dari 3 orang dosen bergelar doktor yang dikenai sanksi oleh universitas tertentu ya. Nah, ini kita sensor karena kasus plagiat yang mengaku teledor, tidak ada unsur kesengajaan pencontekan tanpa sumber. Nah, kata beliau lewat pesan pendek kepada Tempo Jumat malam 2 Maret 2012. Nah, karena sudah istilahnya ketahuan, maka pasti akan dilakukan tindakan ini ya, penyelidikan secara akademik juga ya. Nah, baik itu dari aturan, dari kode etik, kemudian sampai dari ranah hukum ya. Nanti masuknya di hukum perdata. Seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai kita terjebak dalam kasus-kasus atau permasalahan yang sama. Nah, yang berikutnya, adanya dan banyaknya fenomena plagiasi ini membuat kita was-was ya teman-teman ya. Kasus-kasus pelanggaran etika karya ilmiah yang banyak sekali bergulir, membuat kita harus sangat berhati-hati. Ini dari republika.co.id Jakarta. Jadi selama setahun terakhir ini, tepatnya sepanjang 2012 hingga pertengahan 2013, lebih dari 100 dosen setingkat lektor, lektor kepala, dan guru besar di Indonesia tertangkap melakukan plagiarisme atau penjiplakan. Akibatnya, 2 dosen dipecat dan 4 lainnya diturunkan pangkat jabatannya.
Di kurun waktu yang sama, sekitar 400 perguruan tinggi swasta atau PTS diketahui telah melakukan pemalsuan dokumen ya, teman-teman ya. Nah, ini kan sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Dampaknya ketika sebagian besar orang tidak memperhatikan kode etik, kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Oke, kita akan membahas tentang pengertian etika. Apa itu etika? Nah, teman-teman sudah tahu ya. Jadi etika itu adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Sehingga etika itu dikaitkan pada aturan-aturan yang mengikat yang digunakan untuk mengatur tatanan, nilai-nilai norma, tingkah laku, sikap, moralitas, dan juga bagaimana prosedur-prosedur akademik dalam masyarakat. Penulisan itu bertujuan untuk yang pertama menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Nah, makanya sekarang ini berbagai hasil penelitian itu yang baik adalah dipublikasikan. Kenapa dipublikasikan? Karena kalau sudah dipublikasikan, maka ketika ada orang yang meniru karya tersebut, yang publisnya itu setelah waktu terbit dari karya yang pertama, maka yang karya kedua itulah yang bisa dideteksi dia adalah plagiasi dengan karya sebelumnya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Yang berikutnya, menjaga reputasi ilmuwan. Yang kelima adalah menegakkan etika moral dalam berperilaku, khususnya dalam berperilaku di dunia akademik. Oke, jadi dimensi etika penulisan karya ilmiah ada beberapa. Yang pertama adalah dimensi tujuan, yaitu bagaimana upaya peneliti untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. Yang kedua adalah dimensi sarana, yaitu pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga adalah dimensi aksi, yaitu menegakkan kualitas moral dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dari ketiga dimensi ini bisa kita lihat di mana dalam menulis karya ilmiah kita harus menetapkan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, serta menggunakan metode-metode atau cara-cara yang baik sebagai akademisi yang sesuai dan bijaksana. Sementara itu, etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah. Kenapa demikian? Yang pertama, sebabnya adalah karya-karya ilmiah itu dipublikasikan. Nah, jadi, cara mempublikasikannya sekarang beragam ya teman-teman ya. Ada yang melalui, kalau itu berupa jurnal, itu melalui OJS, Open Journal Access, atau dari buku melalui Google Book misalkan, atau melalui Perpusnas, itu sekarang sudah full online. Kemudian ada proceeding yang bisa diupload online, secara online, dan paten, hak cipta, dan lain-lain itu sudah ada di sistemnya ya, dari Dirjen Hukum dan hak intelektual, kemudian ada prototipe, desain, industri, merek dagang, itu juga sama. Kemudian yang kedua, karya ilmiah yang belum dipublikasikan, nah ini yang biasanya rawan ya teman-teman, rawan untuk diplagiasi karena belum dipublikasikan sehingga kita tidak bisa membuktikan bahwa dia meniru karya kita. Nah, terutama pada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, working paper. Kan tetapi perguruan tinggi juga sekarang sudah memikirkan hal itu, yaitu dengan membuat sistem yang namanya e-print ya. Nah, e-print ini dia tidak bisa diakses, tetapi dia bisa mendeteksi ketika kita menggunakan misalkan similarity check ya atau Turnitin,
dia akan bisa mendetek bahwa itu laporan atau hasil penelitiannya yang sama dengan penelitian yang belum dipublikasikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang terakhir adalah berbagai pelanggaran etika publikasi karya ilmiah. Bisa kita simpulkan ada plagiarism atau self-plagiarism. Nah, kemudian ada research fraud, yaitu fabrikasi atau falsifikasi data. Nah, kalau plagiarism itu berarti dia meniru ya, mengutip tanpa mencantumkan dari penulis aslinya. Kemudian kalau fabrikasi, falsifikasi itu biasanya dia meniru kutipan dengan membuat kalimat yang berbeda. Kemudian memanfaatkan data informasi dari sumber asal, itu biasanya dia menggunakan data dari penelitian orang lain untuk datanya sendiri atau penelitiannya sendiri. Kemudian slicing, yaitu menggunakan data secara berulang pada dua artikel, padahal datanya sama. Kemudian ada yang lain adalah tentang ghost guest atau authorship. Biasanya dia mencantumkan penulis yang sebenarnya tidak ada, atau mungkin juga penulis-penulis yang dia sebenarnya tidak sebagai akademisi. Nah, itu mungkin bisa terjadi ya teman-teman ya. Kemudian ada publikasi ganda, jadi satu artikel diterbitkan oleh dua OJS yang berbeda. Yang terakhir itu berupa konflik kepentingan ya. Konflik kepentingan itu artinya data-data, misalkan data-data yang sudah diterbitkan itu belum melalui izin atau istilahnya adalah ethical clearance-nya belum sesuai atau belum diurus ya sebelum mengambil data. Makanya teman-teman ketika nanti mengambil data, teman-teman harus mengurus yang namanya adalah ethical clearance ya, supaya nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Demikian materi yang pertama. Silakan teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut pada sumber-sumber yang sudah ada di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.